Banyak anggapan penyumbang karbon dioksida terbesar berasal dari sektor transportasi. Padahal, penghasil emisi CO2 terbesar adalah semen. Sebagai bahan utama dalam konstruksi, semen paling banyak digunakan setelah air. Adapun komponen utama dalam pembuatan semen adalah oksida kalsium, oksida silika, oksida alumina, dan oksida besi. Lalu, mengapa semen berdampak buruk terhadap perubahan iklim? Nah, kita harus bicara soal sejarah nih. Sebelum menggunakan semen, komponen kapur atau batu kapur digunakan manusia sebagai bahan pengikat bahan bangunan sejak berabad-abad lalu. Hal ini dikutip dari International Association of Certified Home Inspector. Semen ditemukan di Inggris pada abad ke-19 oleh Joseph Epstein. Secara historis, semen telah merusak lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh komponen inti semen, klinker, yang dihasilkan melalui proses yang emisif. Berdasarkan laporan American Institute of Peace, produksi pembuatan klinker semen yang menggunakan batu bara atau gas alam dalam jumlah besar untuk memanaskan tempat pembakaran hingga suhu 1400 hingga 1600 derajat Celcius. Setiap 1 ton semen yang diproduksi, terdapat 1 ton CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Alhasil, tingkat CO2 di atmosfer berkorelasi langsung terhadap peningkatan suhu global. Bagaimana industri semen beradaptasi dengan transisi energi? International Energy Agency menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi industri semen adalah mengurangi emisi CO2 sekaligus memenuhi permintaan global. Kebutuhan infrastruktur di negara-negara berkembang memerlukan penerapan teknologi pengurangan emisi baru. Misalnya saja, pengurangan rasio klinker terhadap semen melalui penggunaan pengganti klinker. Ada juga peningkatan efisiensi energi secara berkelanjutan, peningkatan efisiensi material, dan juga penerapan bahan bakar rendah karbon. Nah, salah satu yang digalakan sekarang adalah penerapan teknologi inovatif, seperti penangkapan dan juga penyimpanan karbon atau carbon capture and storage yang akan berperan penting dalam hal ini. Untuk mencapai tujuan dekarbonisasi di sektor ini, perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengatasi tantangan. Kendati demikian, dekarbonisasi semen kemungkinan besar akan berimbas terhadap kenaikan harga semen secara signifikan. Melansir Energy Transition Commission dalam sektor industri, semen mungkin merupakan material yang menggelontorkan dana paling banyak untuk melakukan dekarbonisasi. Ya, mengingat tingginya biaya dekarbonisasi, sektor konstruksi dituntut memanfaatkan peluang untuk memperlambat tumbuhan permintaan melalui efisiensi bahan yang lebih besar dalam desain bangunan, pengurangan limbah, serta praktik daur ulang dan juga penggunaan kembali yang inovatif. Saatnya mendorong industri green cement. Ya, kembali lagi bicara tentang semen. Meskipun produksi semen menyebabkan polusi udara dalam jumlah besar, penggunaan semen dalam dunia konstruksi mustahil dihentikan. Satu-satunya alternatif yang tersedia saat ini adalah green cement. Ya, green cement merupakan produk ramah lingkungan yang meminimalkan jejak emisi karbon dari hasil produksi semen. Dalam proses pembuatan green cement, CO2 yang dikeluarkan selama proses pembuatan berkurang secara signifikan. Bahkan menyentuh angka 40% seperti dikutip dari The World Economic Forum. Dekarbonisasi industri semen kemungkinan memerlukan upaya signifikan dalam 3 bidang: efisiensi operasional, inovasi teknologi, dan reorientasi model bisnis. Upaya menekan emisi karbon semen. Industri semen dan beton di produsen manufaktur Eropa telah menetapkan target baru untuk menurunkan bahan menghilangkan emisi karbon. Ya, diperlukan penurunan intensitas CO2 tahunan sebesar 4% hingga 2030 di sektor energi, agar hal ini sejalan dengan skenario net zero emission pada 2050. Dan pada 2016, produksi semen dunia menghasilkan sekitar 2,2 miliar ton CO2 atau setara dengan 8% dari total global. Intensitas emisi semen relatif stabil sejak 2018, di bawah 0,6 T CO2 per ton semen yang diproduksi. Sejak 2010 hingga 2020, intensitas energi panas rata-rata klinker menurun sebesar 0,2% per tahun, dan sejak itu juga relatif tetap pada kisaran 3,6 gigajoule per ton klinker.
Klinker rendah karbon menggunakan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. CCUS merupakan teknologi untuk menangkap emisi CO2 dari hasil proses industri, sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CO2 yang ditangkap kemudian dipindahkan menggunakan kapal atau pipa dari titik penangkapan ke titik penyimpanan di bawah tanah, baik secara onshore ataupun offshore. Ya, terakhir CO2 yang disimpan tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat green cement. Selain sepenuhnya beralih dari klinker, CCUS adalah satu-satunya teknologi yang diketahui dapat mengurangi emisi dari proses produksi klinker. Secara teori, CCUS bahkan dapat membantu memproduksi klinker dengan emisi nol bersih. Banyak produsen klinker sudah berfokus pada penerapan CCUS, namun teknologi ini seringkali memiliki harga yang mahal dan masih belum terbukti dalam skala besar di industri. Di samping itu, ide lain yang sedang dijajaki oleh industri ini adalah menghilangkan bahan-bahan tradisional, sehingga menghindari proses pembakaran. Partana, sebuah perusahaan yang berbasis di Delaware, menciptakan material yang mampu menghindari penggunaan semen Portland sebagai bahan pengikat konstruksi. Didirikan oleh mantan pemain National Basketball Association Rick Fox pada 2020, perusahaan ini menggunakan kombinasi air garam dari pabrik desalinasi dan juga produk limbah dari produksi baja yang disebut terak untuk menciptakan bentuk semen baru. Biaya akhir dekarbonisasi. Berdasarkan laporan Energy Transition Commission, dekarbonisasi produksi semen akan berdampak signifikan terhadap biaya yang dihadapi oleh perusahaan industri konstruksi, menambahkan lebih dari $100 per ton semen. Hal ini kemudian berarti adanya peningkatan biaya beton sebesar 30%, dengan dampak material pada rantai nilai konstruksi. Namun, dampak maksimal yang akan dikenakan kepada konsumen hanya sekitar 3%. Hal ini memungkinkan konsumen bersedia mendukung kebijakan dan inisiatif yang akan mendorong dekarbonisasi. Secara khusus, hal itu menyeratkan pengadaan publik dapat memainkan peran penting dalam mendorong permintaan terhadap skenario nol karbon di bahan konstruksi tanpa menambah total biaya operasi secara signifikan. Kalau industri semen di Indonesia sudah melakukan apa saja nih untuk memangkas biaya emisi karbon?